Hai kawan-kawan semua, selamat datang di channel Nawawi Kembut. Orangnya kalem dan lembut. Oke, di sini judul konten yang akan saya bahas berupa ekonomi versus kesehatan di tengah COVID-19. Di mana dalam hal ini kebijakan setiap negara dalam upaya memutus rantai penyebaran virus tersebut juga berbeda-beda. Ada yang menerapkan sistem lockdown. Kalau di Indonesia ada yang namanya physical distancing, bahkan pembatasan sosial berskala besar jika wilayah tersebut memang sangat tinggi penderitanya, sehingga pemerintah daerah berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam upaya penanganan virus corona tersebut. Namun lagi-lagi dalam kebijakan yang telah diterapkan tersebut menimbulkan sebuah polemik besar dan juga pertentangan. Dalam kasus ini bukan pertentangan antara si dungu dengan si kadrun atau para cebong-cebong dengan para kampret, tetapi masalah ekonomi versus kesehatan yang kedua-duanya ini sama-sama memiliki data yang kuat dalam perlawanan yang sangat sengit, di mana yang pro terhadap ekonomi menyuarakan supaya PSBB semakin dilonggarkan. Karena apa? Akibat PSBB yang telah diberlakukan menimbulkan beberapa perusahaan atau usaha-usaha kecil, menengah, bahkan yang besar sekalipun tidak bisa beroperasi. Akibatnya PHK lah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut karena memang keadaan yang mereka alami tidak mampu menggaji karyawan, sehingga hal tersebut akan berdampak besar pada angka pengangguran yang semakin tinggi, sehingga nantinya akan menimbulkan sebuah krisis pasca pandemik ini berakhir. Namun di sisi lain, yang pro terhadap kesehatan meminta supaya PSBB ini jangan dilonggarkan, karena mereka sendiri juga memiliki sebuah data di mana jumlah pasien yang terpapar virus tersebut dan dinyatakan positif semakin hari semakin meningkat. Bukan hanya pasien, ternyata juga salah satu tenaga medis, bahkan sampai dokternya pun juga ikut tertular, sehingga mereka meminta agar pemerintah jangan melonggarkan PSBB itu sendiri sampai menunggu batas waktu yang memang sudah dinyatakan aman. Namun kita lihat batas amannya itu seperti apa. Memang sangat sulit sekali untuk memprediksi bagaimana keadaan atau kondisi pandemi COVID-19 ini nantinya dinyatakan aman, karena memang virus tersebut juga tidak begitu kasat mata dan tidak bisa dilihat dengan mata langsung, tetapi melalui sebuah proses. Di sisi lain juga ekonomi masyarakat ini sangat berpengaruh, khususnya juga mereka yang tingkat ekonominya itu kelas menengah ke bawah. Karena apa? Perlu kita sadari, mau tidak mau, yang namanya masyarakat itu tidak hanya butuh makan, sandang, dan papan, tetapi mereka masyarakat itu juga perlu yang namanya kebersamaan, perlu yang namanya komunikasi langsung, dan juga perlu yang namanya bercanda dengan cara yang langsung, bukan cara online. Karena juga
kebiasaan kita dari dulu juga seperti itu. Namun akibat pandemi COVID-19 dan juga pemerintah menganjurkan agar kita selalu di rumah dan juga jarak aman, sehingga dirasa hal tersebut akan menimbulkan kebiasaan baru yang kita rasakan, sehingga ya sebuah kekagetan dalam hidup ini menghadapi hal tersebut. Namun sampai kapan pertentangan antara ekonomi dan juga kesehatan ini akan berakhir, kita juga belum dapat kita ketahui. Silahkan tonton saja media-media mainstream atau media televisi maupun media cetak. Apakah memang nantinya kedua-duanya ini akan berdamai dengan cara yang baik, ataukah kesehatan yang akan memenangkan pertarungan tersebut dengan PSBB tetap diperketat, atau ekonomi yang justru akan memenangkan pertarungan ini dengan melonggarkan PSBB, bahkan kalau bisa menghilangkan PSBB, karena sebagian masyarakat sudah kita ketahui sudah melakukan tidak menghiraukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Bahkan di beberapa bank juga sempat antri karena memang kebutuhan untuk mencukupi Idul Fitri. Bahkan beberapa pasar pun juga masih beroperasi dan nekat buka karena memang sebuah keadaan yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena kita juga tidak bisa bergantung pada bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Juga bantuan atau data yang diberlakukan pemerintah ini juga masih tumpang tindih, bahkan masih juga tidak tepat sasaran, sehingga mungkin masyarakat juga resah akan keadaan tersebut. Ya, mungkin dalam hal ini pemerintah dapat memberikan sebuah evaluasi, entah itu data atau dalam menerapkan sebuah kebijakan dan juga terobosan-terobosan yang baru. Karena ya diketahui atau tidak diketahui, mau tidak mau memang COVID-19 ini bagaikan buah si malakama, di mana hal itu membuat kita dilema. Di satu sisi kita juga harus menjaga kesehatan, tapi di sisi lain kita harus berusaha mencukupi ekonomi, sehingga hal tersebut seperti Warkop DKI, bahwa maju kena, mundur kena. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Nawawi, mungkin jika ada kekurangan silahkan tambahkan komentar di bawah ini. Salam kembut.